Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Nuraini MPD. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Dian Alfareza, Jerry Yostianan, dan Milia Fitriani. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang teori-teori dalam psikologi pendidikan, yaitu teori behaviorisme, teori Skinner operant conditioning, teori Gestalt, dan teori belajar medan pendirian elektrik. Baiklah, untuk teman-teman semua silakan disimak ya videonya. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi, belajar yang mempengaruhi terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik, yang mengenakan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Behaviorisme. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian, meliputi topik, pokok bahasan, subpokok, dan seterusnya. Menyajikan pembelajaran. Selanjutnya, memberikan stimulus kepada peserta didik. Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik. Memberikan penguatan, baik positif maupun negatif. Selanjutnya, memberikan stimulasi ulang. Mengamati dan mengkaji respon dari peserta didik. Memberikan penguatan, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. B. Teori Skinner operant conditioning. Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku opera atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang-ulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Teori pembiasan perilaku respon atau operant conditioning ini merupakan teori belajar yang berusia paling muda dan termasuk sangat berpengaruh di kalangan para ahli psikologi, di mana penciptanya bernama Rupert Frederick Skinner. Menurut Skinner, perilaku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Perilaku ini dapat terjadi karena dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahului dan pengaruh yang mengikuti. Selanjutnya, dalam sebuah buku dituliskan bahwa menurut Skinner, pengkondisian operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu penguatan reconference. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, perilaku senyum, menganggukkan kepala, untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, atau penghargaan penguatan. Penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain memberikan penghargaan atau tugas tambahan. Yang selanjutnya adalah hukuman atau punishment. Adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Seperti halnya seseorang ibu
Yang kecewa untuk anaknya nilai yang selalu jelek dalam ulangan matematika. Kemudian, ia berjanji kepada anaknya bahwa jika keesokan harinya dan seterusnya, anak tersebut mendapatkan nilai bagus dengan cara seperti ini. Seorang ibu tersebut mendapatkan respon dari anaknya, sehingga si anak pun giat belajar agar nilai ulang matematikanya maksimal. Oke, saya akan menjelaskan ya, materi yang C, yaitu teori Gestalt. Secara detail, proses belajar dalam pandangan Gestalt ini bisa kita temukan di dalam buku ketika Koptika yang berjudul Principles of Gestalt Psychology 1935. Persepsi adalah kemampuan manusia untuk mengenal dan untuk memahami apa yang tidak diketahui dan tidak diketahui ya. Penerimaan suatu berarti bahwa manusia dalam mengingat pengalaman, objek atau kejadian masa lalu. Karena itu, persepsi memerlukan proses lebih banyak dari sekedar kemampuan melakukan sesuatu, yaitu prosesan yang sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan sumber-sumber. Teori Gestalt. Proses belajar ada baiknya membahas prinsip-prinsip belajar menurut teori ini, yaitu belajar dimulai dari suatu keseluruhan yang menjadi permulaan, baru menuju ke bagian-bagian. Yang kedua, keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian. Misal, sebuah papan tulis hanya bermakna sebagai papan tulis kalau ia berada di dalam kelas. Sebuah tiang kayu hanya bermakna sebagai tiang kalau menjadi satu dari rumah dan sebagainya. Yang ketiga itu individuasi, bagian-bagian dari keseluruhan. Contohnya, mula-mula anak melihat mengenal wajah ibunya sebagai keseluruhan, kesatuan. Lambat laun dia dapat memisahkan mana mata ibu, mana hidung ibu, mana telinga ibu. Kemudian ia melihat bahwa wajah ibunya itu cantik atau jelek atau menarik dan sebagainya. Yang keempat, anak belajar dengan menggunakan pemahaman atau insting. Pemahaman adalah kemampuan melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam suatu yang problematis, seperti simpanse dapat melihat hubungan antara beberapa buah kota menjadi sebuah tangan untuk mengambil sebuah pisang karena ia sedang lapar. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan teori belajar medan pendirian elektrik. Jadi, teori ini disebut juga sebagai teori medan atau file teori, di mana teori ini diajarkan oleh Dr. Kurt Lewin dan kemudian dikembangkan oleh seorang psikologi sosial yaitu J.F. Brown. Dan teori medan ini berupaya untuk menguraikan bagaimana sih situasi yang ada atau file di sekeliling individu yang berpengaruh pada perilakunya. Dan sesungguhnya juga teori medan ini mirip konsepnya dengan teori Gestalt, di mana ia memandang bahwa eksistensi bagian-bagian atau unsur-unsur tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Dan kemudian sebagai contoh yang dapat saya berikan yaitu misalkan apabila kita melihat sebuah bangunan, maka kita tidak bisa hanya melihat bangunan tersebut saja. Kita juga harus bisa melihat
bangunan tersebut terbuat dari apa, seperti semen, batu bata, dan lainnya. Demikian juga, apabila kita mempelajari perilaku individu, kita tidak bisa melihat individu itu sendiri saja, di mana individu tersebut juga berada, maka kita harus melihatnya. Kemudian, dalam medan hidup ini, ada suatu tujuan yang ingin kita capai, tetapi untuk mencapainya selalu ada hambatan. Individu pasti memiliki satu atau sejumlah dorongan untuk berusaha. Bagaimana sih caranya mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, apabila sudah mencapai tujuan tersebut, maka ia akan masuk ke dalam medan atau lapangan psikologis yang baru, di mana di dalamnya berisi tentang tujuan yang baru dan kemudian juga hambatan-hambatan yang baru juga. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa prinsip belajar yang penting menurut teori medan ini, yaitu untuk yang pertama, manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual namun juga tetapi secara fisik, emosional, sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin ada suatu belajar tanpa ada kemauan dari pelajar tersebut. Motivasi akan memberikan dorongan yang akan menggerakkan seluruh organisme untuk melakukan proses belajar. Kemudian yang keempat, belajar akan berhasil kalau ada tujuan, di mana teori medan atau file teori dari Kurt Lewin ini mengemukakan bahwa siswa dalam belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Kemudian untuk yang selanjutnya, dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi dalam menghadapi tujuan yang akan dicapai tersebut, maka siswa tersebut harus mengalami suatu hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka haruslah timbul motif untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila bahan belajar itu telah selesai diatasi, nah artinya tujuan belajar juga telah tercapai. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar juga harus menantang. Tantangan yang dihadapi dalam proses belajar yaitu membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa implikasi dari teori medan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, teori medan sebagai perubahan kognitif. Perubahan struktur pengetahuan atau struktur kognitif ini dapat terjadi karena ulangan. Nah, di sini ulangan-ulangan tersebut dapat membuat seorang siswa dapat berubah menjadi lebih baik. Namun apabila ulangan-ulangan tersebut terjadi terlalu sering atau hampir setiap hari, maka itu akan membuat seorang siswa menjadi jenuh dan tidak bersemangat dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu hadiah dan hukuman menurut Kurt Lewin. Nilai yang baik bagi peserta didik pada umumnya merupakan suatu hal yang diinginkan atau hadiah, tetapi tugas-tugas dalam belajar untuk mencapai nilai tersebut pada umumnya dianggap sebagai hukuman yang membebani atau disebut dengan kurang menarik. Jadi dalam proses keberhasilan maka hal tersebut harus diberikan hadiah, namun dalam proses kegagalan hal tersebut harus diberikan hukuman. Kemudian yang ketiga yaitu masalah berhasil dan gagal. Kurt Lewin ini mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran dia lebih mementingkan proses berhasil atau gagalnya, tetapi tidak terlalu mementingkan proses dalam pembelajaran tersebut. Seperti halnya apabila seseorang belajar matematika 25 dikali 25 maka dia tidak bisa, maka ya memang harus disebut sebagai orang yang gagal, namun tidak bisa melihat bagaimana sih proses dalam dia mempelajari 25 dikali 25. Jadi pada intinya masalah berhasil atau gagal ini Kurt Lewin memandang bahwa dia tidak terlalu mementingkan proses yang terjadi, namun dia mementingkan hasil yang didapatkan. Sekian tadi materi yang dapat kami berikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.